Setiap orang dalam hidupnya memiliki jatah waktu yang sama, 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Dan tidak ada orang di dunia ini satupun yang memiliki waktu lebih daripada itu. Tidak ada perbedaan waktu kita dengan Elon Musk atau Bill Gates. Tidak mungkin kan waktu yang dikasih kedua orang terkaya tersebut 30 jam per hari, sedangkan kita cuma 24 jam satu hari. Semuanya sama. Yang membedakan adalah umur yang digariskan oleh Sang Pencipta. Walaupun memiliki waktu yang sama, tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Ada yang berhasil memanfaatkan waktu untuk menghasilkan karya terbaik. Dia fokus pada goals dan target yang ingin dia capai. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak menghasilkan karya terbaik dalam hidupnya. Mereka menghabiskan waktu 24 jamnya itu sibuk dengan pacaran, Netflix, scroll media sosial yang tidak ada gunanya, berjam-jam, tiap hari, berhari-hari, dan tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa ada dua orang yang kayak begitu? Apa yang membedakannya? Masa lalu? Enggak juga. Bahkan ada orang yang di masa lalu kelihatannya tidak punya masa depan. Akan tetapi sekarang Anda kagum dengan dia karena dia sudah memiliki masa depan. Uang? Enggak juga. Ada orang yang dulunya punya uang, sekarang serba kekurangan. Dan ada juga orang yang serba kekurangan dahulu, sekarang serba berkelimpahan. Terus apa yang membedakannya? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi tiap orang itu berbeda-beda. Bisnis boleh sama, kerjaan boleh sama, skill boleh sama, tapi yang membedakan level seseorang dalam kerjaan tersebut adalah motivasi. Contoh, ada 3 orang kandidat tukang yang akan mengerjakan rumah Anda. Anda interview satu persatu tukang tersebut. Pertanyaan Anda cuma satu, semua sama. Apa yang Anda kerjakan terhadap rumah saya? Tukang yang pertama menjawab, saya akan menyusun bata di rumah Anda. Tukang kedua menjawab, saya akan membuat rumah untuk Anda. Tukang ketiga menjawab, saya akan membangunkan Anda rumah seperti istana sehingga Anda bisa nyaman tinggal di rumah tersebut. Kira-kira Anda akan memilih yang mana? Kalau saya sih yang pastinya yang ketiga. Kenapa? Karena motivasi dia untuk membuatkan rumah saya seperti istana. Orang yang punya motivasi tinggi adalah orang yang pantang menyerah, tidak kenal lelah, memiliki tujuan dalam kerjaannya. Karena dia memiliki tujuan, orang seperti ini biasanya akan memanfaatkan waktu dengan baik. Motivasi yang tinggi pasti mampu menciptakan sebuah karya terbaik. Dia akan sangat mampu membagi waktu dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Bila semua seimbang, dia akan mencapai level tertinggi dari pekerjaannya. Orang dengan motivasi ala kadarnya cenderung akan malas ketika mengerjakan sesuatu. Mereka cukup puas dengan hasil ala kadarnya juga. Bahkan, orang-orang jenis ini sering menunda pekerjaan untuk sesuatu yang tidak penting. Tidak ada keseimbangan antara pekerjaan, bermain, maupun keluarga, ataupun masyarakat. Hasil pekerjaannya pun pasti ala kadarnya. Jadi memang sangat berbeda antara orang yang punya motivasi tinggi, orang yang punya motivasi ala kadarnya, dengan orang yang tidak punya motivasi sama sekali. Sudah bisa ditebak arah masa depan mereka jadi seperti apa. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen berasal dari motivasi yang terus-menerus dijaga di level tertinggi. Komitmen itu akan berbanding lurus dengan efektivitas waktu yang kita miliki saat ini. Ketika kita berkomitmen untuk menghasilkan karya terbaik, efektivitas waktu adalah syarat mutlaknya. Tidak ada kata malas dan tidak ada kata tidak memiliki waktu, apalagi untuk hal yang kita prioritaskan. Komitmen untuk mengatur waktu membuat kita bisa memilih apa yang harus dikerjakan saat ini dan mana yang harus diundur sementara. Komitmenlah yang bisa membuat kita disiplin untuk memprioritaskan pekerjaan yang utama dan menunda untuk membuang waktu bersenang-senang. Ketika komitmen tercipta, akan menghasilkan disiplin, dan disiplinlah yang akan menghasilkan karya terbaik. Jadi, jangan remehkan orang-orang yang belum berhasil, tapi mereka punya level komitmen yang tinggi. Yang ketiga, atau yang terakhir, adalah konsistensi. Motivasi dan komitmen harus terus dipupuk dan dijaga supaya tetap bisa maksimal. Dengan apa? Konsistensi. Konsistensi berarti disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan sejak dari awal. Walaupun kadang memang tidak sesuai dengan rencana, tidak masalah. Yang pasti tetaplah fokus pada tujuan. Tidak masalah berbeda dari rencana awal, asalkan hasil yang diraih lebih maksimal. Terkadang memang harus mundur 1 langkah supaya kita bisa maju 3 langkah. Motivasi, komitmen, dan konsistensi
3 hal yang membedakan keberhasilan seseorang. Tentu saja, keberhasilan tidak hanya sekedar menjadi kaya dan banyak materi. Karya terbaik bukan untuk menghasilkan banyak uang atau banyaknya orang yang kagum terhadap kita, tetapi juga hal-hal kecil yang membuat kita lebih berkembang dan menjadi lebih baik adalah salah satu bentuk dari keberhasilan. Karya terbaik dihasilkan ketika motivasi, komitmen, dan konsisten bergabung menjadi satu kesatuan. Orang-orang yang punya motivasi yang hebat, komitmen yang tinggi, dan konsisten bisa membagi waktu dengan baik, seimbang antara pekerjaan dan keluarga serta masyarakat. Orang-orang dengan motivasi yang rendah, komitmen yang lemah, dan tidak konsisten tidak akan bisa membagi waktu dengan baik. Itulah yang membedakan kondisi seseorang yang bisa membuat karya terbaik dan dia tidak bisa membuat karya terbaik. Buat kita semua yang masih belum bisa membuat karya terbaik, silakan teliti ulang motivasi, komitmen, serta konsistensi kita dalam kehidupan kita. Mungkin kita perlu mereset kembali sebelum beraktivitas sehari-hari, karena kita punya waktu yang sama dengan orang lain. Jika mereka bisa, insya Allah kita juga pasti bisa. Semoga di penghujung tahun ini kita bisa menyadari hal ini, dan tahun depan kita bisa merubah diri kita, bukan untuk menjadi orang lain, tapi minimal menjadi versi terbaik dari diri kita. Kuncinya adalah di motivasi, komitmen, dan konsistensi. Semoga kita bisa berubah di tahun depan. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.